Pernah tidak Anda mengajari atau membimbing anak Anda membaca? Huruf sudah dikenalkan, suku kata sudah dihafalkan, tapi mereka tetap saja belum bisa membaca. Lalu muncul satu kalimat, anaknya memang lamban, susah diajari, dia kurang latihan, di rumahnya tidak dibimbing. Atau yang paling menyakitkan, sepertinya anaknya memang malas, padahal bisa jadi masalahnya bukan di anaknya. Di video ini, saya ingin mengajak Anda untuk memahami satu hal penting, yaitu mengapa banyak anak sulit membaca di awal. Bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Halo, saya Nanda. Di channel pembelajar ini, saya sedang belajar dan berbagi tentang bagaimana caranya mengajar, membaca dan menulis dasar dengan lebih manusiawi. Saya ini bukan pakar yang ahli, bukan juga seorang profesional yang handal. Saya seorang guru yang sering merasa ragu, sering belajar ulang, dan sering sadar bahwa ternyata banyak sekali hal dasar yang belum kita pahami benar-benar sejak awal. Kesalahan pertama, terlalu cepat. Alasan pertama kenapa banyak anak yang belum bisa membaca di awal, karena kita sebagai orang dewasa terlalu cepat mengenalkan huruf, terlalu cepat mengejar target, terlalu cepat ingin melihat anak seolah bisa. Padahal membaca itu bukan perlombaan. Anak yang terlihat lambat, seringkali mereka itu bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka belum siap. Banyak anak yang belum matang secara emosi, secara fokus, dan secara bahasa, tapi sudah terlalu cepat kita perkenalkan mereka ke dunia huruf. Alhasil bagaimana? Alhasil mereka bingung, mereka tertekan, dan mereka menganggap belajar membaca itu hal yang menyeramkan. Kesalahan kedua, hafal, bukan paham. Alasan kedua kenapa banyak anak yang belum bisa membaca di awal, karena mereka diajari untuk menghafal, bukan memahami. Anak melafalkan babi bu, tapi mereka tidak mengerti itu bunyi apa, maknanya apa, dan mengapa bunyi-bunyi itu harus disambung. Anak yang bisa melafalkan babi bu dengan lancar di awal, kita menyebutnya pintar, tapi seringkali dalam kepalanya itu kosong. Ketika hafalan sudah tidak membantu lagi, anak kemudian menolak, anak mau berhenti belajar, dan kita menyebutnya mereka tidak mampu, mereka bodoh, mereka tidak pandai. Padahal yang salah bukan di otaknya, tapi di pendekatannya. Kesalahan ketiga, terputus dari dunia anak. Alasan ketiga, kenapa banyak anak yang kesulitan membaca di awal, karena proses membaca seringkali tidak nyambung dengan dunia anak. Anak disuruh menghafalkan atau menyebutkan kata yang belum pernah dia dengar, kalimat yang tidak dia mengerti, dan buku yang tidak nyambung dengan kehidupannya. Bagi anak, itu seperti disuruh memecahkan kode asing. Tidak ada rasa, tidak ada makna, tidak ada koneksi. Maka wajar saja jika anak kemudian cepat bosan dan akhirnya menyerah. Kesalahan keempat, emosi negatif menular. Alasan keempat mengapa anak banyak yang sulit membaca di awal, dan ini yang sering tidak kita sadari, adalah emosi negatif dari orang dewasa itu sangat berpengaruh. Guru capek, orang tua lelah, kemudian mengajar dengan nada tertekan. Anak pasti menangkap itu dan menganggap belajar adalah menjadi satu hal yang menjadi sumber konflik.
Ketika membaca buku, ketika dia membuka buku, yang muncul bukan rasa ingin tahu, tapi rasa takut salah. Dan ketika rasa takut itu muncul, maka belajar akan menjadi suatu hal yang berat. Jadi, kenapa banyak anak yang kesulitan membaca di awal? Itu bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka malas, tapi karena seringkali pembelajaran itu tidak ramah dengan perkembangan mereka. Anak yang kesulitan membaca itu adalah anak yang memberikan signal. Aku membutuhkan cara yang berbeda. Jika Anda seorang guru yang sedang merasa gagal atau orang tua yang hampir putus asa, tolong ingat satu hal. Anak mungkin bisa saja tertinggal, tapi itu bukan kesalahan. Di channel pembelajar ini, saya akan terus belajar dan berbagi tentang bagaimana cara mengajar, membaca, dan menulis dasar tanpa menyakiti anak, juga tanpa menyakiti kita sebagai pengajar. Jika video ini relevan, silahkan subscribe dan kita belajar bersama. Oke?